Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsira wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, ritual ibadah misalnya, dan kegiatan kita sehari-hari seperti menuntut ilmu syar'i ini. Kaifa halukum ya tullab? Bagaimana keadaan kamu semuanya, wahai para siswa, anak-anak ustaz semuanya, dimanapun antum berada? Mudah-mudahan antum semua Allah jaga, Allah berikan antum keistiqomahan dalam belajar, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan antum kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hadis kitab Arba'in An-Nawawi. Setelah kita mempelajari, menjelaskan tentang hadis yang kedua, yaitu tentang hadis tingkatan dalam beragama, yaitu ada Islam, iman, dan ihsan. Nah, pada hari ini kita melanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga tentang apa? Arkanul Islam. Baik, yang di rumah semuanya menyimak hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ustaz bacakan ya hadisnya ya. Bismillah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Saya artikan ya. Dari Abi Abdurrahman atau dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Para ulama berkata bahwa jika seorang sahabat memiliki ayah seorang muslim,
Maka doanya anhuma, doakanlah dengan doa anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Siapa itu? Abdullah dan Umar. Allah meridhoi Abdullah dan meridhoi Umar karena dua-duanya muslim. Jadi ini adalah nama kunyah dari Abdullah bin Umar. Jadi Abu Abdurrahman itu namanya kunyah. Ya, namanya apa? Kunyah. Nama dia siapa? Abdullah. Kunyahnya adalah nama anaknya. Abdurrahman nama anaknya, Abdurrahman. Maka disebut dengan Abu Abdurrahman atau Abi Abdurrahman. Sedangkan Abdullah bin Umar adalah nama orang atau isim alam. Nama kunyah itu adalah nama yang diawali dengan apa? Nama yang diawali dengan Abu, Ummu, Akhu, Kholu dan semisalnya. Itu adalah nama kunyah yang diawali dengan Abu atau Ummu, atau Ammu, atau Akhu, atau Kholu. Sedangkan isim alam adalah semua nama yang digunakan oleh orang tertentu. Kemudian jika seorang sahabat Rasulullah muslim sedangkan ayahnya seorang kafir, maka doanya lah dengan radhiyallahu anhu. Jadi tanpa ada anhuma, tanpa ada manya, cukup dengan anhu, ya, radhiyallahu anhu. Seperti yang lalu itu Umar, ya, Umar radhiyallahu anhu, karena Umar memiliki ayah tidak muslim. Gitu ya kira-kira. Baik. Qal, ya, siapa yang berbicara ini? Siapa yang berkata ini? Abdullah. Abdullah berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Jadi hadis ini langsung didengar oleh Abdullah bin Umar. Jadi hadisnya langsung, sanadnya langsung, tak terputus, langsung dia mendengar. Apa kata Abdullah bin Umar? Dia mendengar Rasulullah yaqul, Nabi bersabda, yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar. Yang membangunnya adalah Allah. Jadi di sini kalimatnya adalah kalimat pasif menggunakan buniyah. Kalau dia aktif, bana. Misal banallahu al-islamah, tetapi ini disebut dengan fasib atau majhul, jadi buniyah, bukan bana. Kenapa dibikin kalimatnya fasib? Karena fa'ilnya, ya, tidak harus disebutkan, karena udah ma'ruf, ya, fa'ilnya atau subjeknya disebutkan dalam konteks samar karena sudah dimaklumi, sudah diketahui, ya. Sebagaimana juga dalam ayat, ya, wa khuliqal insanu du'ifa, dalam surah An-Nisa, ya, ayat 28. Wa khuliqal insanu du'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi wa khuliqa asalnya apa? Wa khalaqa, ya, wa khalaqallahu al-insana. Jadi enggak usah lagi disebutkan karena yang menciptakan manusia itu sudah maklum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kalimat ini digunakan dengan kalimat pasif buniyah. Ala khamsin, di atas 5 pondasi. Di atas 5 sandaran. Ya. Jadi yang 5 itu apa?
Ini pertama, syahadati alla ilaha illallah. Syahadati persaksian. Syahadati persaksian. Allah bahwa tidak, an bahwa, la tidak, ilaha tidak ada sesembahan, ilaha sesembahan, illallahu melainkan Allah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Udah berapa ini? Udah satu ya. Ini sepaket. Kalimat syahadat ini sepaket. Yang kedua, wa iqamis shalah. Ya, wa iqamis shalah. Apa iqamis shalah? Mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Menunaikan zakat. Wa hajjil baiti menunaikan haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan atau mengerjakan puasa Ramadan. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sangat sahih karena diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitab beliau di bab al-iman, Imam Muslim di bab al-iman juga. Baik, ada beberapa hal yang mau disampaikan di sini, walaupun sebelumnya kita telah membahas juga tentang rukun Islam sebenarnya, ya, rukun Islam. Di sini ada sedikit yang mau disampaikan, ya, ada sedikit ganjalan pada hadis ini, yaitu didahulukannya penyebutan ibadah haji sebelum ibadah puasa. Didahulukannya ibadah haji sebelum ibadah puasa. Sedangkan di hadis yang kedua kemarin, ya, itu apa? Ini hadis yang kedua, itu urutannya apa? Didahulukannya puasa Ramadan baru haji. Wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait. Nah, ini dia. Jadi di sini ada perbedaan tertibnya ada perbedaan. Kalau di hadis yang kedua ini dahulukannya puasa, baru yang terakhir adalah haji. Kalau yang di hadis ketiga ini adalah dahulukannya haji, baru tentang puasa. Nah, jawaban atas persoalan di atas adalah bahwa penyebutan tersebut hanyalah sekedar urutan saja, hanya sekedar urutan yang diistilahkan dengan tartib zikri, ya, tartib zikri, ya, tartib zikri, ya. Tartib zikri namanya, tartib zikri, hanya perbedaan urutan. Tartib zikri ini diperbolehkan, ya, dalam istilah agama boleh aja didahulukan yang seharusnya diakhirkan, yaitu dengan mendahulukan penyebutan yang seharusnya disebutkan di akhir. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair. Ada penyair mengatakan, sesungguhnya yang memimpin adalah ayahnya, kemudian yang memimpin orang setelahnya adalah kakeknya. Ya, ini hanya dalil untuk yang membolehkan. Dalam hadis Jibril kemarin, hadis kedua, itu disebutkan bahwa puasa disebutkan terlebih dahulu sebelum haji, ya. Dalam penjelasan tersebut telah dijelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Maha bijaksana, yaitu yang telah membangun agama Islam
yang agung ini di atas 5 dasar, dan landasan ini dalam rangka memberikan ujian. Dalam rangka memberikan ujian. Baik, yang pertama apa? Ya. 2 kalimat syahadat. Ini namanya 2 kalimat syahadat. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Namanya apa? 2 kalimat syahadat. Syahadat adalah pengucapan dengan lisan dan keyakinan dengan hati. Iqraru bil lisan, ya, wa amalun bil arkan. Ya, iqraru bil lisan, ya, yaitu meyakini, ya, meyakini di hati dan mengucapkannya di lisan. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam, maka dia harus dianjurkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Artinya apa? Dia bukan hanya mengucapkan, tapi betul-betul meyakini di hatinya, sehingga dia tidak disebut dengan orang yang munafik. Kenapa? Karena dari hati dan dari ucapannya. Kemudian yang kedua adalah rukun yang kedua atau bangunan yang kedua dari Islam adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat, yaitu amalan badan, amalan anggota tubuh yang terdiri dari ya dan memiliki komponen berupa ucapan dan perbuatan. Jadi salat ini adalah kumpulan dari ucapan dan perbuatan sekaligus yang bersamaan nanti. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa keutamaan salat melebihi dari amalan yang lain. Jadi kalau salatnya bagus, maka insya Allah akan baguslah seluruh amalan-amalannya. Jadi salat merupakan tonggak utama dari amalan yang lain. Percuma orang yang haji, percuma orang yang berpuasa, percuma orang yang berzakat tetapi dia tidak salat. Karena salat merupakan tiang agama yang dia merupakan tonggak utama. Kalau dia sudah baik, maka yang lain juga akan ikut jadi baik. Kemudian wa itaiz zakah, dan mengeluarkan atau menunaikan zakat. Zakat merupakan ya adalah ibadah harta. Bukan ibadah badan. Jadi ibadah harta, bukan ibadah badan. Seseorang yang kaya wajib menyalurkannya kepada orang yang membutuhkannya, yakni orang fakir. Bisa jadi dengan dia berjalan, dan bisa juga dengan menyewa mobil. Akan tetapi di sini ya, ini semua di luar ibadah zakat. Oleh karena itu, jika si fakir berada di dekat orang kaya, maka si kaya bisa langsung memberikan zakatnya secara langsung kepadanya tanpa harus melakukan usaha lain. Sehingga ya, kita tidak mengatakan wahai si kaya, pergilah ke ujung negeri lalu kembalilah, enggak seperti itu. Berikutnya yang keempat, wahajjil bait. Ya, wahajjil bait, menunaikan haji ke Baitullah. Seperti yang kita jelas sebelumnya, bahwa haji ke Baitullah itu diwajibkan untuk menunaikannya bagi yang mampu, ya, seperti hadis yang sebelumnya, man istata'ta, ya, ini istata'ta ilaihi sabila. Di akhir itu ada disebutkan in istata'ta ilaihi sabila. Di sini enggak diulang lagi, ya. Di hadis yang kedua kemarin itu ada itu, ya, jika engkau sanggup melakukan perjalanan ke sana. Jadi rukun yang di sini ya, rukun yang keempat, ya. Rukun yang keempat di sini, kalau yang di hadis kedua rukun yang kelima, itu tidak ada kewajiban bagi setiap muslim, tetapi kewajiban itu berlaku jika dia mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Itu konsekuensinya. Kemudian terakhir adalah wasaumi Ramadan, mengerjakan puasa Ramadan.
Ini adalah jenis ibadah lain dari ibadah badan. Ya. Ini juga termasuk ibadah badan. Haji juga ibadah badan. Salat juga merupakan ibadah badan. Hanya saja salat dengan melakukan pekerjaan dan amalan. Jadi salat melakukan pekerjaan dan amalan, sedangkan puasa adalah ibadah dengan menahan dan meninggalkan. Bisa dipahami kira-kira bahwa puasa adalah ibadah dengan menahan dan meninggalkan, tidak mengerjakan, menahan diri, ya, dan tinggalkan. Terkadang seseorang, ya, lebih mudah untuk mengerjakan. Ada kadang orang, ya, kalau untuk mengerjakan dia lebih mudah, akan tetapi sulit baginya untuk menahan. Ini yang susah. Ketika dia disuruh untuk menahan diri dari melakukan ini, dia susah. Kalau mengerjakan mungkin dia mudah. Terkadang pula seseorang itu lebih mudah untuk menahan, atau kebalikannya. Ketika dia dilarang untuk ini, jangan melakukan seperti ini, dia mampu menahan, tetapi sulit baginya untuk mengerjakan. Disuruh untuk mengerjakan ini, ada sebuah perintah, dia sulit, berat hatinya. Oleh karena itu, ibadah itu bermacam-macam. Agar ujian tersebut semakin sempurna, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Jadi sebenarnya rukun-rukun Islam ini adalah ujian untuk kita semua. Ujian bagi seorang muslim. Ketika dia seorang muslim, maka ada ujian dia. Ujiannya apa? Untuk memenuhi rukun keislamannya. Itulah syahadat. Bagaimana dia mempertahankan syahadat dia betul-betul murni, sehingga syahadatnya tak dibatalkan dengan kekufuran, dengan kemunafikan. Kemudian dia mempertahankan salat, kemudian orang kaya, berzakat, haji, dan puasa Ramadan. Anak-anak Ustaz semuanya, mudah-mudahan antum semua diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan dalam belajar. Itulah kira-kira, ya, penjelasan yang dapat saya sampaikan pada antum semua tentang hadis ketiga ini. Jadi hadisnya sangat pendek, mudah, dan insya Allah bisa hafal sekaligus nanti. Jadi yang sudah hafal, tolong japri Ustadz, kabari bahwa antum telah hafal dan siap untuk menyetorkan hadisnya. Terutama hadis yang kedua yang belum ada yang menyetor sama sekali sama Ustadz. Ya, baik. Sebagaimana biasanya, ya, antum diwajibkan untuk menghafal hadis ini. Kalau ini hadisnya sangat mudah ini. Kita coba lagi, ya, metode kita, metode pengulangan. Misal, ya, kita ulang sedikit aja. Bunia, ya, bunia kita ulang 5 kali. Bunia, 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 bunia. Lalu kita pejamkan mata kita tanpa melek. Bunia, 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 bunia. Baik, sekarang kata yang kedua. Al-Islamu, 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 Al-Islamu. Sekarang tutup matanya. Al-Islamu, 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 Al-Islamu. Berikutnya kita gabungkan dua kata ini supaya hafal. 5 kali dengan melek mata kita. Bunyal Islamu, Bunyal Islamu, Bunyal Islamu, Bunyal Islamu, Bunyal Islamu. Sekarang tutup matanya. Bunyal Islamu, Bunyal Islamu, Bunyal Islamu, Bunyal Islamu, Bunyal Islamu, dan seterusnya. Insyaallah dalam waktu yang singkat antum pasti akan hafal. Ya, insyaallah. Karena hadisnya sangat mudah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua. Hadis yang ketiga ini antum bisa hafal dan faham dan diamalkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.